Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita berada di kebun kelapa sawit unggul milik petani sawit swadaya yang menanam jenis Topaz 1. Ini Topaz 1 dicirikan dengan warna buah mudanya berwarna hijau seperti ini, dan apabila sudah memasuki kriteria masa panen akan berubah warna menjadi orange seperti ini. Jadi kelapa sawit unggul ini dipupuk menggunakan NPK 16-16-16 terakhir kemarin, pemupukan sekitar 2 bulan yang lalu, menggunakan NPK pelangi dengan komposisi 16-16-16. Seperti ini keadaan buahnya saat ini. Ini ya, buahnya yang di sini buahnya normal. Warna mudanya seperti ini. Warna hitam keunguan seperti ini. Jadi untuk pohon ini umurnya sudah lebih dari 3 tahun ya. Umurnya 3 tahun, dan kemarin kastrasi yang dilakukan itu agak terlambat. Kastrasi kemarin dilakukan ketika tanaman sudah berumur 2 tahun lebih. Dan ini sudah dipanen untuk beberapa kali panen ya. Hasil buahnya ini luar biasa ya, bisa dilihat. Ini itu yang masak ya, seperti itu. Ini untuk jenis Topaz 1 yang warna buah mudanya berwarna normal ya, seperti ini. Oke, kita lihat pohon-pohon yang lain. Jadi kunci keberhasilan penanaman kelapa sawit yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Saat ini di tahun 2022, untuk mendapatkan kecambah unggul kelapa sawit, baik itu dari jenis Topaz atau jenis-jenis yang lainnya, itu kita harus inden bisa sampai 2 hingga 3 bulan untuk mendapatkan kecambah unggul dari perusahaan yang resmi yang mengeluarkan bibit unggul tersebut. Jadi seperti ini kondisi pohonnya. Umur tanamannya 3 tahun lebih ya, menjelang ke 4 tahun, mungkin masih agak jauh sih 4 tahunnya. Tapi yang jelas ini sudah mulai dipanen sejak beberapa bulan yang lalu. Dan kondisinya seperti ini. Pemupukan menggunakan NPK blending ya, NPK blending yang merupakan salah satu produk unggulan dari pupuk Kalimantan Timur. Yang seperti ini bentuk pupuknya ya. Nah, seperti ini, dan hasil di pohonnya seperti ini. Pemupukan yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, yang mana pada sebelumnya juga kita gunakan NPK 13627 ya di awalnya itu. Kita menggunakan NPK 13627 pada pemupukan yang rotasi yang sebelumnya lagi. Itu dengan harapan setelah kastrasi kemarin buah yang dihasilkan tuh menjadi besar-besar. Namun untuk menyesuaikan dengan kondisi tanaman yang saat ini umurnya baru sekitar 3 tahun, yang mana pertumbuhannya masih membutuhkan pertumbuhan secara lengkap, baik pertumbuhan batang, pertumbuhan meninggi, serta pertumbuhan untuk pembentukan bunga, maka aplikasi yang cocok sebenarnya adalah NPK 12-12-17. Karena kemarin stoknya kosong NPK 12-12-17, yang ada adalah NPK 16-16. Kita aplikasikan NPK tersebut dengan harapan kembali normal ya pertumbuhan dari pohon kelapa sawit yang ada di kebun ini. Karena dengan kandungan NPK 16-16 dengan fosfat 16%, itu diharapkan mampu memacu pertumbuhan batang dan pertumbuhan bakal bunga untuk kelapa sawit yang ada di kebun ini. Ini pohonnya agak beda ya, agak sedikit kerdil seperti ini. Kita lihat apakah ada buahnya. Nah, ini nampaknya masih banyak aja ya buahnya ya, meskipun pohonnya terlihat tidak normal, tapi ini buahnya terlihat banyak ya, banyak. Untuk yang di sebelah sini ini banyak juga. Nah, itu ya. Jadi ini pohon-pohon kelapa sawit yang umurnya baru 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini yang kembali kita temukan.
buah yang berwarna orange ya saat masak. Nah, ini sempurna ini, berondolannya besar dan masak ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kelapa sawit jenis Topaz 1 yang umurnya 3 tahun. Dan ini ada satu pohon yang abnormal ya. Kalau kita temukan pohon yang seperti ini salah satu ciri-ciri pohon yang tidak di-upgrade ya di pembibitan. Seharusnya nih bisa diminimalisir, tidak usah ditanam. Kalau kita tahu saat di pembibitan menunjukkan gejala daun yang sempit seperti ini. Jadi dengan kondisi daunnya seperti ini bisa diperhatikan. Nah, ini. Jadi arah daun, sirip daunnya ini tegak ya, berbeda dengan daun yang normal seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya ciri-ciri seperti ini terlihat di pembibitan. Apabila kita temukan bibit dengan posisi daun yang seperti ini, jadi antara ruas pelepahnya dengan helaian daunnya di sudutnya seperti ini, seperti itu ya, agak lebih lancip ya istilahnya. Beda dengan yang seperti ini, yang normal. Itu sebaiknya tidak ditanam. Jadi yang seperti ini, apabila bibit dengan ciri-ciri daun seperti ini, itu sebaiknya tidak usah ditanam. Sama halnya dengan yang seperti ini. Nah, apabila pelepahnya nampak tegak-tegak berdiri seperti ini dan daunnya seperti itu tidak usah ditanam karena nanti akan menghasilkan pohon yang tidak bagus ya, seperti ini. Ini buahnya tidak ada. Buahnya tidak normal. Nah, ini. Jadi buahnya ini seperti ini, kecil-kecil. Dan ini tidak sehat ya, tidak sehat karena memang batangnya kurang bagus. Sama halnya seperti yang di sini. Ini sama sekali malah tidak mau mengeluarkan buah ya, yang keluar hanya bunga jantan. Nah, ini. Mungkin ini yang disebut dengan sawit jantan ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi saya cenderung melihatnya karena ini bibitnya tidak normal ya, dari bentuk helaian daunnya. Itu tidak normal, bisa dilihat, kembali lagi dilihat seperti ini. Kalau yang pohonnya normal, yang seperti ini ya, nah ini seperti ini. Kita lihat buahnya yang di sini. Nah, seperti ini buah yang ada di pohon. Jadi ini sudah mulai keluar bunga jantan lagi ya. Memang rata-rata untuk kelapa sawit di umur 3 tahun akan mengeluarkan bunga jantan. Namun untuk jenis Topaz 1 ini di kebun yang lain yang sudah berumur 4 tahun, kemarin sudah kita lihat juga, itu jarang sekali ditemukan bunga jantan. Seperti ini rata-rata. Buahnya ada terus setiap pelepahnya. Jadi bunga jantannya cuma ada ini, dan ini pun juga sedikit sedikit ada buahnya ya. Jadi sebenarnya ini dulunya awalnya adalah bunga betina atau bunga yang akan menghasilkan buah seperti ini. Namun karena keadaan tertentu dia abortus ya, berubah menjadi bunga jantan. Namun masih ada beberapa helaian bunga yang berubah menjadi buah. Fenomena munculnya bunga seperti ini. Nah, seperti ini juga ya. Dan di sini juga ada. Itu bunga jantan yang ada buahnya. Jadi rata-rata kelapa sawit yang berumur 3 tahun sampai 5 tahun itu sebagian besar pelepahnya itu menghasilkan buah. Namun dalam keadaan kekurangan nutrisi, kekurangan pupuk, bisa jadi bunganya itu berubah menjadi jantan. Untuk jenis Topaz 1 ini rata-rata lebih banyak ya bunga buah yang muncul dibandingkan dengan bunga jantan. Jadi dia setiap putaran pelepah, buahnya selain buah yang menghasilkan tandan seperti ini, ada 1 atau 2 tangkai yang mengeluarkan bunga jantan seperti itu. Beda halnya dengan jenis PPKS yang selama ini kita ketahui, karena memang PPKS adalah jenis kelapa sawit yang paling dikenal masyarakat. Itu biasanya kalau umur 3 tahun 1 putaran penuh ya bunga jantannya itu keluar. Ini kita lihat ya, ini ada bunga jantan. Coba lihat berapa yang putarannya penuh. Nah, ini 1 setara dengan ini, 1 setara lagi dengan ini ya. Oh, ini kalau ini ada 4 ya. Ini kalau ini 1 putaran penuh ini bunganya jantan yang di sebelah sini. Nah, ini dan sebelah sini.
Jadi pemupukan untuk kebun ini terhitung pemupukan yang minimal ya, maksudnya tidak terlalu over, karena ini pemupukan terakhir itu sebelum pemupukan yang kemarin yang menggunakan NPK 1616 dilakukan sekitar 8 bulan yang lalu ya, 6 bulan atau 8 bulan yang lalu. Sedangkan untuk rata-rata di Kalimantan Timur pemupukan seharusnya dilakukan 4 bulan sekali yang paling baik, dengan dosis untuk pohon seperti ini dia 1,5 kg ya per pohonnya, menggunakan NPK 12 12 17 yang sangat baik untuk kelapa sawit yang baru berumur di bawah 5 tahun. Itu ya. Tadi yang warnanya hijau, yang ini kembali hijau lagi ya. Dan ini buahnya luar biasa ya. Nah, ini buahnya luar biasa, berbuah semuanya dan tanpa bunga jantan ya. Ini bisa dilihat. Ini luar biasa yang di sini. Buahnya full. Pohonnya masih pendek ya, baru berumur 3 tahun. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini yang sudah banyak masak ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, bagus ya. Ini pohonnya bersih, buahnya juga nampak banyak ya, seperti ini. Yang di sebelah situ sudah masak ya. Itu yang boleh dipetik, yang berwarna seperti itu, oranye merata. Sedangkan yang baru seperti ini adalah buah yang belum masak atau buah mengkal, tidak boleh dipanen. Jadi ada beberapa komentar kemarin di beberapa video saya mengenai kelapa sawit yang berwarna hijau seperti ini, katanya tidak laku di pabrik. Jadi jawaban dari saya, untuk kelapa sawit yang berwarna hijau seperti itu panennya itu yang seperti ini. Jadi kriteria masak panennya harus yang seperti ini, warna kulit buahnya seperti ini ya. Apabila dipanen dalam kondisi yang masih ada hijau-hijaunya, itu memang ditolak karena memang itu belum memenuhi kriteria masa panen, yang mana kandungan minyaknya masih rendah. Jadi ada 2 alasan penolakan. Kemungkinan besar panennya tidak masak. Kemungkinan kedua adalah memang dari pihak pabrik tidak mengetahui bahwasanya ada pohon kelapa sawit unggul yang buahnya berwarna oranye seperti ini, yang merupakan salah satu buah tenera yang menghasilkan minyak dengan rendemen yang cukup tinggi ya. Sebagian orang mengetahui untuk jenis yang hijau seperti ini adalah pohon abnormal, yakni apabila kita menanam jenis sawit yang berwarna hitam saat masih muda, seperti jenis-jenis yang ambi atau jenis-jenis PPKS Simalungun, itu tidak ada yang berwarna hijau kecuali pohon yang abnormal, karena memang jenisnya berbeda ya, antara jenis Sriwijaya, antara jenis Topaz 1 yang bisa menghasilkan buah berwarna hijau, dan jenis-jenis lain, jenis-jenis PPKS yang rata-rata buahnya berwarna hitam atau hitam keunguan. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit unggul jenis Topaz 1 yang buahnya mantap ya. Salam tandan berduri.